Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah penuh berkah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, zakat telah menjadi instrumen keuangan negara yang sangat penting di negara Indonesia ini. Bahkan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin serta para khalifah Islam, sejarah membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan secara amanah oleh para pengelola negara dapat mendorong negara tersebut mencapai kemakmuran. Selain itu, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf atau yang sering kita sebut dengan ziswaf juga dipandang sebagai instrumen ekonomi penting dalam mendukung distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, serta perkembangan berkelanjutan di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang beriman untuk membersihkan dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Terlebih lagi, negara Indonesia ini memiliki potensi zakat dan wakaf mencapai 500 triliun seiring dengan 87% jumlah penduduk muslim. Kemudian, kekhasan ekosistem zakat dan wakaf yang berkolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, serta tingginya tingkat kedermawanan sebagaimana dirilis World Giving Index oleh Charities Aid Foundation or CEF 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia selama 7 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era modern saat ini, minat atau ketertarikan umat Islam untuk membayar zakat telah mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup pesat. Kenapa demikian dan mengapa? Salah satu jawabannya adalah karena saat ini hanya dengan satu klik saja kita sudah bisa membayar zakat kapanpun dan dimanapun kita berada. Apalagi untuk para kaum rebahan yang malas keluar rumah dan antri. Karena belakangan ini semakin banyak muncul produk-produk syariah yang memudahkan dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Sistem ini sangat membantu mereka karena dikemas secara menarik, baik melalui media cetak maupun media elektronik, sehingga membantu mengefektifkan kesadaran umat Islam dalam berzakat. Ladies and gentlemen who belong to Allah, sinergi adalah bentuk kerjasama yang dapat terjadi ketika kita berhasil mengintegrasikan secara efektif di antara satu sama lain. Begitu pula sinergi yang terjadi antara ziswaf, sinergi antara zakat yang berfungsi meredistribusi langsung, dan wakaf yang berjangka panjang mampu memperkuat fondasi ekonomi umat. Di sini,
Zaswaf memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan ekonomi syariah berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur sosial berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya menyelesaikan beberapa tantangan implementasi, seperti pertama, dengan menambah literasi, kedua, memperbaiki regulasi, dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dengan tepat. Dengan demikian, Zaswaf sebagai salah satu penentu arah kebijakan dan tujuan akhir ekonomi syariah untuk mencapai kebahagiaan umat baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus menumbuhkan rasa persaudaraan kepada umat agar dapat tercapai. Ladies and gentlemen who belong to Allah, jangan sampai kita mengabaikan zakat. Jadilah generasi yang sadar akan pentingnya Zaswaf, dan mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran ungdur maqala wa la tangdur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.